Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ya cerita pengalaman saya kuliah di UBL. Dan saat ini saya mau cerita tentang eh, hasil sidang proposal tesis, pengajuan proposal tesis. Kebetulan hari ini 13 Februari saya sudah berhasil memaparkan presentasi saya di depan penguji dan dosen pembimbing. Alhamdulillah lulus, tapi dengan catatan, dan sepertinya hampir semua kita mempunyai catatan yang harus diperbaiki ya. Tapi ada beberapa saran dan masukan dari saya untuk kedepannya bagi teman-teman yang akan atau sedang menjalani sidang proposal tesis ya, berbagi pengalaman aja. Siapa tahu pengalaman saya bisa bermanfaat buat ke depan dan bisa dilihat ulang di video ini. Yang pertama yaitu kita harus persiapan dengan matang ya, mulai dari waktu yang sudah harus konsisten. Misalkan saya tadi mulai jam setengah 10, tapi jam 9 sudah harus siap itu laptopnya, kemudian pakaian kan diwajibkan pakai jas dan dasi ya. Jas yang hitam, boleh semi jas atau sejenisnya, yang penting pakai dasi dan kemeja putih. Terus yang kedua, kita harus siapkan perangkat multimedia seperti laptop atau PC yang ada kameranya. Karena saya masih sidang online ya, sidang online itu pakai kamera web dan juga dua buah file presentasi. Yang pertama file proposal tesis itu sendiri, dan yang kedua file PPT alias PowerPoint untuk kita merangkum hasil dari tulisan yang kita sudah buat selama berbulan-bulan itu. Nah, di seminar proposal tesis ini saya berlangsung di akhir perkuliahan semester 3. Rencananya setelah sidang proposal sudah lulus ini, saya akan lakukan revisi konten ya, revisi konten yang sudah diusulkan oleh penguji tadi gitu. Jadi saya catat seperti di buku ini ya, dicatat. Di buku ini dicatat, kemudian kita revisi, dikasih waktu 1 minggu ya. Mungkin itu datasetnya ditambah atau variabel-variabelnya, algoritmanya perlu diganti, atau sumber-sumber data yang berhubungan dengan penelitian kita gitu. Kemudian juga sistematika penulisannya harus diperbaiki, misalkan ada kesalahan gitu. Pada saat kita kemarin satu semester itu metodologi penelitian masih ada yang kurang gitu ya, di saatnya di proposal ini kita revisi lagi ya. Itu persiapan yang pertama ya. Terus harus hadir setengah jam sebelum mulai sidang. Contohnya saya tadi jam setengah 10, jam 9 sudah harus rapih di depan PC gitu, mulai dari baju, alat tulis, speaker, kemudian mic dicoba itu ya, terus Google Meet atau Zoom ya, kita harus pakai seperti itu. Jadi persiapan matang. Yang kedua, menguasai apa yang kita tulis. Jadi kita tulis itu, kalau kita tulis sendiri kita akan tahu bahwa kita tuh sedang menulis, atau minimal kalau ngeliat dari buku atau dari referensi lain, kita yang salin sendiri gitu dengan bahasa kita gitu. Misalkan ada teman-teman atau kita lah yang minta dibuatin sama orang ya, itu akan berbeda rasanya. Letihnya itu nggak akan terasa jika kita dibuatin oleh orang, alias joki lah gitu ya. Usahakan apa segala sesuatunya tugas kuliah dikerjain sendiri. Karena apa? Kalau pada saat kita melihat, kita ilmunya nggak akan dapat. Pada saat kita mendengar, kita kurang begitu masuk ke dalam pikiran. Tapi kalau misalkan kita kerjain sendiri, baik buruknya, kuat lemahnya teori yang kita baca, itu kita tahu gitu. Jadi memang ujian sebenarnya itu pada saat kita sidang. Kita lemah, kita masih kurang, masih ada langit di atas langit gitu. Yang kedua, memaparkan dengan rinci tulisan yang sudah kita buat. Mulai dari A sampai Z, kita runtut gitu. Runtut apa yang kita tulis, kita sampaikan secara jelas pada saat 10-15 menit di awal dengan bantuan file PPT
alias PowerPoint ya. Yang ketiga, jika ada masukan diterima dengan lapang dada dan ikhlas ya. Jadi memang sudah sewajarnya kita sebagai mahasiswa itu bersedia dikritik ya, dikritik. Kita bukan hanya mengkritik orang, tapi dikritik dengan dari apa yang kita kerjakan gitu. Karena memang secara keilmuan ya dosen itu pasti lebih jago atau lebih banyak ilmunya dari kita yang sebagai muridnya gitu. Jadi memang kita harus punya sikap legowo, rendah hati. Jika salah ya kita perbaiki gitu. Jika bagus ya kita apresiasi gitu. Untuk berikutnya, jika ada penelitian yang kita harus bandingkan dengan penelitian sebelumnya, kita juga harus tahu algoritmanya apa, angka-angkanya apa, kemudian hasil akhirnya apa yang dicari gitu. Misalkan datasetnya harus sama, nah kita harus apple to apple gitu, membandingkan hasil uji yang akan kita cari itu nanti seperti apa gitu. Nah, jika udah 1 jam atau 1,5 jam kita sidang, dipaparkan kelemahan kita, kemudian kekurangan kita, selanjutnya kita nanti ada revisi. Revisi usahakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh kampus gitu. Misalkan kita diminta 1 minggu atau 1,5 minggu atau 2 minggu, kita harus selesaikan. Ya bolehlah kalau 1 hari setelah sidang kita istirahat dulu untuk menghilangkan penat, ya wajar karena memang kita sudah persiapan dari beberapa hari. Materinya itu kita perlihatin tiap hari gitu ya, mudah-mudahan sih nggak bosan ya. Mau gimana lagi, emang sudah tugas, konsekuensi orang kuliah ya kita harus kerjakan tugas gitu ya. Dan konsekuensi sudah melakukan sidang, kita juga harus melakukan yang namanya revisi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan ya. Begitu aja pengalaman saya sidang proposal tesis di Budi Luhur pada hari ini 13 Februari. Semoga pengalaman saya ini menjadi inspirasi atau penyemangat teman-teman yang belum atau masih akan sidang ke depannya ya. Oke, gitu aja. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komen di YouTube saya ini. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.